Halo, kita akan masuk ke sesi pertama pada mata kuliah Pancasila. Nah, pada sesi ini kita akan belajar bagaimana melihat unsur-unsur yang ada di Pancasila. Dan nantinya kita akan tahu kenapa sih Pancasila ini masih butuh dipelajari ketika sudah masuk di perguruan tinggi. Nah, kita bisa masuk ke slide pertama dalam materi ini. Ini adalah kedudukan Pancasila. Selanjutnya kita akan berbicara tentang objek material Pancasila. Ada apa saja ya di objek material Pancasila? Langsung kita lihat. Dalam objek material Pancasila terdapat realitas empiris dan non-empiris. Nah, selanjutnya adalah objek formal Pancasila. Apa sih itu objek formal Pancasila? Dalam objek formal terdapat pendekatan filosofis, pendekatan sistematis, dan pendekatan kritis dan reflektif. Selanjutnya ada landasan ontologis Pancasila, kemudian landasan epistemologis Pancasila, dan landasan aksiologis Pancasila. Selanjutnya adalah hubungan antara Pancasila dan globalisasi. Kita tahu Indonesia itu menjadi negara yang sangat rentan terkena dampak negatif globalisasi. Globalisasi itu pasti tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita tahan. Nah, di sini fungsi Pancasila itu ada sebagai filter atau penyaring dan pedoman bagi bangsa negara dalam mengambil sikap terhadap masuknya globalisasi. Artinya di sini Pancasila akan memastikan apabila rakyat warga negara Indonesia ini tetap berpegang pada Pancasila, maka dampak-dampak negatif dari globalisasi tentunya dapat kita cegah. Secara umum, dampak dari globalisasi itu kita bisa lihat dalam dampak negatifnya. Jadi yang pertama adalah ancaman terhadap sila 2 dan 5, yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, globalisasi ini dapat menimbulkan sikap dan sifat individualisme dan materialisme yang kuat di jiwa masyarakat, sehingga kemudian Pancasila itu dapat memastikan bahwa ketika masyarakat itu memiliki rasa keadilan sosial, kemudian masyarakat itu memiliki kepedulian sosial, maka dampak negatif ini dapat diminimalisir. Nah, kemudian selanjutnya ancaman apa lagi? Ancaman yang muncul adalah kesenjangan sosial. Dengan adanya masuknya globalisasi, kesenjangan sosial itu pasti akan semakin meningkat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena untuk adaptasi terhadap globalisasi itu tidak hanya bisa dilakukan dalam waktu yang dekat. Nah, di sini kesenjangan sosial akan menjadi dampak negatif yang masuk ke dalam sila kelima, di mana di situ dapat memperlebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga keadilan sosial tentunya akan terpengaruh di sana. Kemudian selanjutnya adalah ancaman terhadap sila 1 dan sila 2, di mana sila itu terkait ketuhanan dan persatuan. Nah, yang muncul adalah di situ akan ada sekularisme dan hedonisme, di mana masuknya budaya populer dan gaya hidup asing yang tanpa batas. Artinya di sini nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia yang sudah diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya itu lama-kelamaan bisa terkikis, di mana Indonesia sendiri memiliki nilai moral yang tinggi, sehingga dengan masuknya globalisasi, kemudian masuknya budaya-budaya asing, itu dapat melunturkan nilai-nilai spiritual dan moral yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, selain itu akan muncul kosmopolitanisme dan ujaran-ujaran kebencian, yang mana itu merupakan dampak yang didapatkan ketika budaya-budaya asing ini masuk. Nah, jika berlebihan hal ini, ujaran kebencian ini dapat mengurangi rasa nasionalisme, sehingga kita bisa sebut bahwa kecepatan informasi yang didapatkan dari media sosial itu juga akan mempengaruhi bagaimana sih generasi-generasi selanjutnya dari warga negara Indonesia ini dapat tumbuh dan berkembang pengetahuannya seperti apa
apakah itu buruk ataukah itu baik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah ancaman terhadap sila keempat, yaitu kerakyatan. Nah, dominasi kepentingan asing itu akan mempengaruhi pengambilan kebijakan dari pemerintah, sehingga di sini tentunya akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Nah, harapannya ketika Pancasila itu mampu memfilter hal ini, kemudian perwakilan rakyat Indonesia itu akan terwujud. Artinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan dari warga negara itu memang dapat terrealisasikan, terpenuhi dengan keberadaan dari pemerintah itu sendiri. Demikian sesi 1 kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kita pelajari bersama-sama bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.